Wah, jangan-jangan mesti diambil lagi suaranya Albert. Tante Lani ambil suara Albert. Halo Albert, kedengeran nggak? Kedengaran, Ci. Ternyata banyak suara-suara di langit yang belum pada kembali ke anak-anak. Halo Kimi, Cleo. Ya, oke, ya kita mulai ya. Hai Kimi, Cleo. Ya, silakan dinyalakan videonya. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu di tahun yang baru ini. Ya, ini kita ketemu pertama kali lagi nih ya. Habis kita Natalan kemarin, terus kita ketemu lagi sekarang di tahun yang baru ketemu lagi. Tante Amel ingatkan dulu sebelum kita berdoa, silakan dinyalakan videonya sehingga kita bisa ketemu ya, kayak ketemu di sekolah minggu biasa begitu. Ya, lalu kalau gilirannya nyanyi nanti boleh dinyalahin ya, audionya di unmute. Oke, di unmute nanti giliran firman Tuhan ya, silakan di mute ya. Semuanya sudah siap? Kita mau 1 jam ke depan ya, 1 jam nanti sabar-sabar duduk yang baik dan kita mau siapkan hati dan mau dengar apa sih firman Tuhan hari ini buat kita ya di awal tahun yang baru ini. Oke, mari kita berdoa dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Ya, Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap untuk beribadah sekolah minggu di awal tahun ini. Tuhan boleh menyertai, memberkati setiap hati kami untuk kami bisa memuji nama Tuhan, berdoa bersama, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah dan bekerjalah secara luas di dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami. Amin. Ya, halo Dien. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyiin lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya, kita bisa sehat, kalau ada yang sakit terus jadi sehat, apalagi hari ini ada yang berulang tahun ya di bulan Januari. Ya, Tante Amel mau sebutin dulu. Kemarin sempat terlambat kami tidak di grup gitu ya. Ada tanggal berapa ya ulang tahun ya? Ada Jericho ulang tahun ya Jordan ya? Ya. Jericho ulang tahun di tanggal berapa ya? Tanggal 5 kalau nggak salah. Ya. Terus ada Kairi juga ulang tahun tanggal 10. Masih inget ya sama Kairi ya? Terus ada ini siapa? Casey juga ulang tahun tanggal 8 ya. Kami terlambat mengucapkan, mohon maaf Casey. Ya. Oh, jadi tanggal 5 dulu. 5 ada Jericho, tanggal 8-nya Casey, tanggal 10-nya ada Kairi, dan hari ini ada Tante Henny. Tanggal berapa sekarang? Salah ya. 10 tuh hari ini ya, Casey. 10 hari ini, Sorry, Casey itu tanggal 8. Sorry. Tanggal 8 ya, benar ya? Ya, Casey tanggal 8. Dan Kairi 10, berarti hari ini Kairi sama Tante Henny bareng. Ya. Oke. Halo Yang Tris nanti kita doanya di akhir ya. Tadi di awalnya udah kebuka. Ya, kita mau memuji Tuhan. Kita bisa sehat semua karena Tuhan yang memberkati kita. Mari kita nyanyi, kita memuji Tuhan. Bertemu. Gitu ya, nanti dengerin videonya ya. Belum. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita
kita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay. Iya. Iya. Kita sekarang rumah Tuhannya mungkin udah nggak di gereja ya. Rumah Tuhannya nggak harus bentuk gedung atau ruang ibadah begitu ya. Tetapi memang kita perlu kumpul sama-sama, tetap perlu beribadah begitu ya. Untuk apa? Untuk Tuhan terus apa ya? Tuhan terus bekerja ya. Kita terus dengar dengan suara Tuhan. Kalau kita nggak datang Zoom gitu ya, terus kita bisa sih lewat YouTube sendirian gitu ya, tapi niatnya harus gede banget ya. Kalau enggak kadang-kadang suka lupa kita ya. Kita perlu untuk terus berkumpul kayak gini, dengerin firman Tuhan, bertumbuh bareng-bareng begitu ya. Sebentar. Oke. Ya. Nah, anak-anak boleh ke slide berikutnya. Kira-kira ya, kemarin kita punya kabar duka ya dari ada apa? Ada peristiwa apa kemarin? Ada yang udah dengar berita? Jatuh. Bener. Kemarin kita nanti kita doain sama-sama ya di akhir. Halo, tes. Ya. Terus virus ya, betul tadi gambarnya. Terus ini virus COVID tambah apa sih korbannya ya? Yang infeksi, yang kena virus tambah banyak, dan bahkan mungkin ada keluarga kita yang kena ya, kena virus ini. Udah nggak jauh-jauh lagi di berita di Jakarta di mana mungkin tetangga kita ya, ada tetangganya yang kena mungkin ya, terus sekarang malah ada lagi katanya virusnya tambah ada yang baru lagi katanya begitu ya. Terus kita ada yang udah nggak betah ya, pelajarannya masih online besok sekolahnya. Besok kita udah mulai sekolah yang baru, masih online. Ada yang pernah bilang gini, aduh aku mah belajar online nggak bisa. Ya, belajar online teh nggak konsen begitu ya. Ada yang setuju kayak gitu? Aku mah belajar susah ngertinya ya, gangguannya banyak. Mau Zoom nanti disuruh sambil makan.
Ya, mau Zoom, ada bunyi Discord ya, ada bunyi mainan ya. Pengennya dengerin musik gitu ya. Nah, lalu apa? Banyak orang-orang yang nggak punya kerjaan ya, banyak mungkin penghasilan mama papa kita berkurang dan lain sebagainya. Terus ini awal tahun nih 2021 ya, kemarin kita di awal tahun ada harapan-harapan yang baik. Anak-anak, kita mungkin yang harus bisa harus bisa sesuaiin diri ya. Sekarang satu-satunya cara mungkin ya ini yang mesti kita jalanin ya, disebutnya apa? Adaptasi ya, adaptasi. Semoga teman-teman semua bisa semangat lagi, sekalipun belajarnya besok masih online lagi, begitu ya. Bahkan ada ditawarin ya mama papanya ya, mau ke sekolahan nggak isi angket ya, tetapi mama papa belum izinkan juga ya, karena memang takut ya, khawatir kalau ngumpul banyak-banyak aman apa enggak gitu ya. Anak-anak, keadaan ini bagi banyak orang takut ya, semakin takut, nggak ngerti ya, udah mah bosen mau di rumah, mau ke mall, udah masih terbatas begitu ya. Ini kurang lebih sama ya, sama kayak waktu zaman dulu. Kondisi ini juga udah dialamin sama bangsa Israel ya. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir ya, waktu zaman Tuhan Yesus lahir itu memang masih dijajah ya, bangsa Israel itu masih dijajah oleh bangsa Romawi ya. Kehidupannya nggak bisa happy ya, justru mereka nungguin adanya siapa? Mesias. Apa itu Mesias? Juru selamat. Ini kapan aku bisa bebas? Kapan aku hidup bisa happy, bisa senang ya, nggak ditindas melulu begitu ya. Dan memang Tuhan Yesus lahir waktu itu ya, Mesias lahir. Juru selamat, tapi masih bayi ya, masih bayi kecil. Dia datang kepada siapa? Ingat, gembala ya, orang yang nggak pernah dianggap. Tuhan Yesus datang ya, tetapi dia masih bayi, tetapi juru selamat itu sudah datang ya. Lalu ada seorang tokoh lagi namanya Bapak Yohanes ya. Hari ini kita mau belajar tentang Bapak Yohanes yang datang untuk apa katanya tuh? Menyerukan pertobatan ya. Tetapi anak-anak, kita mau dengarkan siapa dia. Lalu sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Sekalipun kondisi saat ini bikin nggak happy ya, bikin bingung, kita mau nyanyi, kita yakin bahwa ada Allah yang maha tahu isi dunia ini ya. Kita mau nyanyiin He's got the whole world in His hand ya. Dia tahu semuanya, apa yang akan terjadi, apa yang kita alami ya. Kita menyanyikan lagu ini. Yang bisa sambil nyanyi ya. Yang He's got the whole world. Salah. Bentar ya. Lagunya yang He's got the whole world in His hand. He's got the whole world in His hand. He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. Artinya apa ya Tante Amel? Artinya apa Tante Melani, bisa bantu nggak?
Dia tahu semuanya. Ya, dia tahu semua. Jadi teman-teman kita nggak perlu khawatir. Ya, anak-anak, tante-tante, guru sekolah minggu, papa, mama, semuanya kita harus tetap percaya. Ya, nggak boleh jadi khawatir atau putus asa. Ya, kita mau dengarkan persembahan pujian dan ini kita mau siapin hati buat firman Tuhan. Lagunya diambil dari YouTube juga, tetapi lagunya mau ngomong bahwa hidup kita tetap harus nanti tentang pertobatan berubah sedikit demi sedikit ya, menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Silakan Tante Ines. Kita lihat ya. Teman-teman liatin dulu aja. Oke. Sejak ku terima Yesus, hidupku berubah. Ya, kita mau belajar tentang hidup yang berubah hari ini. Ya, kita mau berdoa, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu memohon pertolongan untuk diberikan konsentrasi dan bisa belajar tentang firman Tuhan bersama. Bekerjalah sekali lagi di dalam hati kami. Tuhan yang boleh memberkati setiap apa yang diberitakan, apa yang kami dengar, boleh membuat hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tante Amel, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Kartini, Kiel, Hans, Selita, Lana, Kalika, Casey, Jordan, Mia, Albert, Silwin, Shane, Biel, Kimi, Grace, Mika, Cleo, Nikki, Emily,
Selin, Dien, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Hai, suara siapa tadi? Suara siapa itu? Ada suara kencang sekali panggil nama-nama kalian. Ada yang tahu siapa dia punya suara? Suara siapa itu? Aku dipanggil pula pertama lagi Tante Amel ini. Disuruh apa katanya? Disuruh bertobatlah, bertobatlah. Anak-anak, kurang lebih ini itu suara siapa sih? Suara siapa itu? Itu suara Papa Lana katanya. Iya. Papa Lana itu ceritanya suaranya siapa itu zaman dulu punya? Siapa? Yohanes. Iya, suaranya Bapak Yohanes ya. Kurang lebih kayak gitu loh. Ini titisannya Bapak Yohanes. Nama lengkapnya Yohanes Miko ya. Ya, anak-anak siapa sih Bapak Yohanes ini? Ya, Bapak Yohanes ini apakah dia guru olahraga di sekolah kalian? Atau guru agama di sekolah kalian? Bapak Yohanes ini siapa? Apakah Bapak Yohanes ini penulis kitab Yohanes? Ada tuh ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan-jangan Yohanesnya itu ya? Bukan, ya. Ini Bapak Yohanes yang suka ngapain? Yang suka Baptis. persis. Yang suka membaptis orang. Membaptis tuh yang gimana? Itu loh, yang kalau waktu bayi itu diapain? Dikasih air gitu ya. Terus ada yang modelnya dicelupin ke sungai begitu ya. Nah, kalau anak-anak lihat di gambar Tante Amel, ini sungai Yordan waktu itu ya. Waktu itu Bapak Yohanes ini kerjaannya membaptis ya, dia seorang nabi utusan Tuhan yang disuruh sama Allah untuk memberitakan kayak tadi tuh. Dia bersuara dengan sangat keras, bersuara dengan sangat lantang sampai semua orang datang dan dengar. Ya, katanya Tante Amel bacakan dari Matius 3 ya, anak-anak yang punya Alkitab boleh dibuka. Matius 3 ayat 1 sampai 6. Ya, silakan disiapkan dan ikuti bacaannya ya. Matius 3 ayat 1 sampai 6. Sambil menunggu, ini ya cerita Yohanes Pembaptis ini ada loh di semua kitab Injil. Di Matius, di Markus, di Lukas, di Yohanes. Artinya, 4 Alkitab ini ceritain tentang Yohanes Pembaptis. Artinya ini memang seorang yang penting, yang memang perlu kita ketahui ya. Apa sih pesan firman Tuhannya? Kalau sudah siap, silakan perhatikan. Matius 3 ayat 1 sampai 6. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya, zaman dulu punya, ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya apa? Yang baca? Belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya, kalau teman-teman ikutin tambah ayat lagi di ayat 8. Dia ini bilang bertobatlah, ya. Lalu apa ayat 8-nya? Jadi
hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, kalau yang nggak mau bertobat, kalau anak-anak nanti terusin baca ya, di ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 10 ya. Kalau teman-teman, kalau semua orang di sana saat itu tidak bertobat, siap-siap katanya. Tinggal dipotong seperti pohon yang tidak berbuah, ya, dipotong pakai kapak, tinggal dibuang ke dalam api, nggak ada gunanya katanya begitu, ya. Begitu juga kita, kalau orang-orang tidak mau bertobat, menantikan adanya Mesias Juru Selamat, kalian silakan tidak mendapatkan keselamatan itu, begitu ya. Kita mau lihat videonya. Silakan, anak-anak sabar ya. Ini tadi penjelasan tentang yang Tante Amel bacakan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabeth. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api."
Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Iya, anak-anak. Ya, tadi videonya ya. Dia ngapain? Jadi tadi tugasnya si Yohanes Pembaptis apa? Tante Ines nanti bisa tolong ke slide 13 aja. Dia menyerukan apa tadi? Tadi suruh orang bertobat. Anak-anak, bertobat itu artinya apa sih? Ada yang bisa kasih jawaban di chat boleh, langsung boleh. Ada, apa sih artinya bertobat? Disuruh ngapain sih orang-orang itu? Tobat. Kadang kita suka gini, aduh tobat ya mami ya, lihat kamu ya kayak gini terus begitu ya. Suka dengar gitu nggak? Aduh tobat. Ada atau disuruh memperbaiki dosa. Thank you Selita Casey. Ada lagi yang lain? Bertobat, mengaku dosa. Oke, memulai hidup baru. Hans, thank you. Ada lagi? Dua lagi. Dua lagi. Iya, bisa disimpulkan semuanya, betul. Setuju ya. Jadi ngaku dosa dulu, benar ya. Yohanes menegur dengan keras orang-orang. Ayo, kalau mau hidupnya selamat, kondisinya lagi kayak gini, Mesias sebentar lagi sudah datang gitu ya, tetapi nanti keselamatan itu baru ada ketika Tuhan Yesus disalib begitu ya, dan dia bangkit. Nah, Yohanes disebutnya mempersiapkan jalan buat Tuhan. Artinya dia nyiapin orang-orang untuk pada bertobat, mengaku salah dosanya. Terus orang-orang nanya gitu ya. Ini hebatnya, orang-orangnya dulu ini mereka bingung mau nanya ke siapa. Next, mereka nanya, apa yang harus kami perbuat gitu ya? Bertobat itu apa? Kami harus ngapain? Ya, mereka setuju, mereka dengar Yohanes bilang apa, ya. Lalu begini kata Yohanes di Lukas 3 ya, ayat berapa tuh? Ayat 10, teman-teman ya. Yang harus kalian perbuat adalah next. Kalau kamu punya baju 2 helai, katanya gitu, ya. Kalau punya baju 2 helai, hendaklah ia bagiin, katanya. Bagiin dengan orang lain. Ya, jangan buat diri sendiri doang. Barang siapa punya makanan lebih, juga kasih buat orang lain. Tuhan meminta kita apa? Untuk murah hati, baik hati. Yang berikutnya, itu di ayat 11 benar. Lalu orang banyak ada siapa lagi? Ada pemungut cukai. Apa sih pemungut cukai? Bial bisa bantu? Shen atau Bial? Apa sih pemungut cukai? Siapa sih pemungut cukai itu apa sih? Ngambilin cukai ya? Nggak tahu ya Bial ya. Siapa? Shen bisa bantu. Pemungut cukai itu apa sih? Nggak tahu, Tan. Nggak tahu juga. Ada yang tahu? Itu loh. Yang suka nagih pajak. Ya. Sini. Kayak si Sakeus, tahu? Ingat ya cerita Sakeus ya? Dia ngambilin uang dari orang. Tetapi uangnya diambilinnya banyak banget. Harusnya bayar 10.000, dia mintanya 20.000. 10.000-nya lagi buat si orang itu, ya. Terus si Yohanes bilang, kalau pemungut cukai, kamu harus apa? Bertobat. Kalau kamu bertobat, artinya kamu jangan minta lebih. Kalau harus bayar 10.000, ya 10.000 mintanya, jangan minta 20.000, begitu, ya. Kayak kita ya. Kalau kita bilang, tadi berapa beli garam? Mama nyuruh beli garam. Beli garam lagi ke warung nih. Berapa garamnya? 5.000. Padahal harganya 2.000. Harganya padahal 2.000, 3.000-nya beli ini, beli teh pucuk. Ya, 3.000-nya beli teh pucuk. Cuman nggak bilangnya terakhir. Ya, bilang dulu garamnya 2.000, 3.000-nya dipakai buat beli teh pucuk. Gitu. Ya, itu kurang lebih kayak gitu. Terus ada lagi prajurit yang tanya, prajurit nih tentara.
Terus kalau aku gimana? Apa yang harus aku perbuat? Katanya gini, zaman dulu prajurit itu suka menindas orang lain ya. Jangan memeras orang lain ya, diperas. Maksudnya gini, diperas baju ya. Bukan ya, tetapi apa? Suka nodong ya, kayak nodong gitu. Kamu punya berapa sih nih? Karena aku tentara, aku mau minta lebih. Jangan memeras gitu ya. Itu zaman dulu anak-anak. Kalau zaman kita sekarang gimana? Itu juga berlaku buat kita saat ini. Kita mau belajar tentang bertobatlah ya. Sekarang mungkin udah nggak ada tuh memeras begitu ya. Yang ada apa sih? Ngebohongin mama papa, ngebohongin kakak adik gitu ya misalnya ya. Bilang udah padahal belum, cari gampangnya. Bilang nggak tahu padahal tahu ya. Bilang kalau nggak disukain tuh biasanya suka langsung marah ya. Nggak tahu gitu ya. Ini anak Tante Amel. Nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Nggak mau, pokoknya marah. Ih, jangan marah, nanti Tuhan sedih. Nggak apa-apa, pokoknya marah. Gitu ya. Lagi kayak begitu tuh. Itu dari umur 4 berarti ya. Dari umur 3 tahun udah kayak gitu. Terserah, mau apa gitu ya. Wah, kalau sekarang kayak gitu banyak sikapnya yang bisa kita ambil ya. Mama bilang apa, ya udah sih gitu aja marah. Ada yang kayak gitu? Ya udah sih slow aja, ntar juga aku beresin. Ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati ya anak-anak ya. Ketika Tuhan masih pakai loh orang tua kita, orang di sekitar kita, guru-guru atau teman-teman bahkan ditegur ya. Ketika ditegur kita nggak terima ya, malah balik marah. Malah nyaut disebutnya ya. Ini kurang ajar ya kamu ya. Sekarang nyautin mama melulu gitu ya. Dikasih tahu nyaut lagi. Tambah marah mamanya. Wah, hati-hati. Ya, anak-anak, hari ini kita mau belajar bahwa pertobatan, kita harus bertobat, harus sadar apa sih yang kita lakukan itu salah, begitu ya. Ngerugiin orang lain, ngerugiin diri sendiri, menyakiti hati Tuhan, ya. Zaman sekarang kadang-kadang kita seenaknya ya, sekolah online dibilangin nggak apa-apa, rebahan, yang lain juga matiin video. Yang penting aku ngedengerin, ya. Dikasih tahu kayak gitu, nyautnya panjang, ya. Nggak ngerasa salah, karena teman-teman yang lain juga begitu, ya. Apakah seperti itu anak-anak yang Tuhan minta? Enggak, ya. Tuhan minta kita jadi anak-anak yang taat. Jadi ketika Yohanes bilang seruan pertobatan, apa buktinya? Ya, aku mau bertobat Tuhan, aku mau jadi anak baik Tuhan. Tahun ini, di tahun 2021. Ada komitmen Natal yang kalian buat. Ya, terima kasih untuk teman-teman anak-anak yang sudah mengumpulkan. Tante, kami senang sekali. Kami terus berdoa. Ya, ada yang bilang mau rajin sekolah minggu. Ada yang bilang mau dengar sama mama, nggak mau bantah mama. Ada yang bilang mau tepat waktu. Ada yang mau bilang mau rajin Zoom sekolah minggu. Ada yang bilang apalagi ya, Tante Amel nggak apa. Nanti kita lihat videonya habis ini. Ya, Tante Amel cuma mau berdoa. Tuhan tolong jaga anak-anak ini dengan komitmen mereka. Teman-teman udah nyatakan pertobatan itu melalui komitmen, ya. Mau menjadi anak-anak yang baik, yang lebih baik, ya. Perlu banyak nggak? Enggak, sedikit-sedikit kayak tadi lagu, ya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, ya. Apalagi sekarang kita yang hidup di sekarang ini, kita sudah tahu bahwa ada Yesus Sang Mesias itu yang sudah lahir untuk kita. Biarlah dia boleh bertumbuh terus di dalam hati kita, dan dia boleh dia sudah mati dan dia juga sudah bangkit. Kita lagi nungguin Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hidup kita pun harus sungguh-sungguh harus jadi anak yang taat sampai Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya, ya. Jangan bosan-bosan diingetin sama mama papa, jangan jadi marah kalau lagi ditegur, coba dengarkan dan minta ampun sama Tuhan dan lakukan lagi yang baik lagi. Amin, anak-anak setuju? Ya. Tuhan memberkati anak-anak semua. Kita mau lihat
video komitmen yang anak-anak sudah buat. Ya, teman-teman boleh saling ngedoain juga. Silakan Tante Ines. Pray and obey when you take it. Do not give up. Do not give up. When times are hard, do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey when you get scared. Let me hear you say. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge him yet, there's an unfinished part. But I'll be perfect just according to his plan, fashioned by the master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. He's still working on me. He's still working on me. Yeay, kita kasih tepuk tangan buat semuanya. Boleh dikasih simbol tepuk tangannya juga. Wah, bagus lagunya juga ya, tepat sekali. He's still working on me. Dia terus bekerja ya dalam hati anak-anak. Kita mau tutup, tetapi sebelumnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya dari, minta tolong Kimi atau Cleo pegang Alkitab nggak? Tolong dibacain yuk, Lukas 3 ayat 3b. Ini ayat hafalan kita, Lukas 3 ayat 3b. Yuk, silakan Kimi atau Cleo, silakan. Siapa? Lukas 3 ayat 3b. Yang mulai dari bertobatlah. Ya, silakan. Lukas 3 ayat 3b. Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni. Ya, terima kasih Kimi. Kita sama-sama semuanya sekarang 1, 2, 3.
Lukas 3 ayat 3b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Mantap, mantap. Ya. Silakan dihafalkan, minggu depan akan ditanyain ya. Bertobatlah, apa sih? Kalau bertobat itu kita memberi diri kita dibaptis ya. Lalu kita hidup sesuai dengan menjadi lebih baik begitu ya. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Kita menyanyikan lagu sedikit demi sedikit, lalu habis itu Tante Eyang Tris minta tolong berdoa ya. Kita doakan tadi yang ada di chat Tante Eyang ya. Udah lihat ya Eyang ya. Kita doain ya. Lihat dulu. Ya, kita sambil nyanyi ya, kita siapkan ya, kita selesai ibadah sekarang ya. Nyanyiin ya, teman-teman ya. Tiap hari, tiap saat, Iya, kita berdoa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mengikuti sekolah minggu. Tuhan sudah kirim Tante Amel untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran. Seperti cerita tadi, untuk kami senantiasa bersiap-siap, bertobat, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dan mulai tahun baru ini, kami boleh menjadi anak yang semakin baik, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin dengar-dengaran dengan orang tua. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertekad dengan janji-janji kami untuk menghadapi tahun baru ini. Kami ada yang mau rajin berdoa, rajin sekolah minggu, tidak marah-marah lagi, dan banyak yang tekad sudah kami tuliskan
Biarlah kiranya Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjalankan tekad itu dengan baik. Sehingga apa yang sudah kami tuliskan benar-benar kami lakukan. Dan itu karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami sudah memasuki semester baru di dalam pelajaran tahun ini. Kiranya Engkau menyertai kami, meskipun kami sekolah melalui Zoom, tapi Tuhan berikan semangat kami terus menjadi murid-murid yang rajin, yang mengikuti tugas-tugas yang diberikan guru dengan tidak pernah patah semangat, tetapi kami melakukannya dengan penuh taat. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk nilai-nilai kami semester yang akan datang ini akan menjadi lebih baik dari yang kemarin. Kalau kemarin ada nilai-nilai yang kurang, biarlah kami akan memperbaiki di tahun ini. Sehingga kami menunjukkan kepada Tuhan bahwa kami adalah murid yang baik, murid yang sungguh-sungguh, murid yang menjalankan tekad kami. Terima kasih juga hari ini Tuhan tambahkan usia untuk Jericho, untuk Casey, untuk Kirie, juga untuk Tante Heni. Tuhan, kami tahu bertambahnya usia, Tuhan juga tambahkan hikmat akal budi. Kami semakin baik, semakin mengasihi Tuhan, dan kami mau menjadi berkat untuk orang lain. Seperti cerita tadi, apabila kami mempunyai kelebihan-kelebihan, kami akan berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir hari ini. Engkau mengerti kondisi mereka, Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Berkati guru-guru kami yang Tuhan terus pakai untuk mengingatkan kami, untuk mengajar kami, mendidik kami menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Eyang. Oke, anak-anak ibadahnya sekolah minggunya selesai. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah berpartisipasi menolong. Tante Ines, Om Ivan, Eyang, Om Miko, ya, Tante Heni, happy birthday, semuanya Tuhan berkati. Selamat sekolah ya besok ya. Kita ketemu lagi minggu depan, oke? Oke. Foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Boleh tampilin Selin, Jordan, Om Ines, Om Ivan, sama Tante Ines, Silwin. Oke. Siap. Foto dulu ya. Sion tunggu. Oke, siap. Sion kurang Kak. Sion kepalanya belum kelihatan semua. Grace belum kelihatan. Ya kemana ya? Ya apa ya? Ada Nishan. Yeay. Yuk kita coba satu kali. Kita foto dulu sekali ya. 1, 2, 3. Selin mau muncul nggak sisi Selin? Selin mau muncul nggak Selin? Nggak ya. Sekali lagi deh ya. Ya bebas. Bebas. 1, 2, 3. Oke. Beres. Oke, terima kasih semua. Happy birthday. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Semangat semua. Bye-bye. Sampai minggu depan ya. Iya, Sampai minggu depan. dadah. Bye. Eyang, makasih ya. Bye-bye. Makasih.